Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam pembahasan karya Santo Yohanes Salib dalam buku Malam Gelap bagian yang pertama, yaitu tentang malam gelap indrawi. Pada bagian ke-17 dari pengajaran tentang malam gelap indrawi ini, kita akan membahas tentang sikap yang tepat dalam kontemplasi. Kalau pada bagian yang ke-16 lalu, telah kita bahas mengenai 3 tanda seorang dibawa masuk dalam kontemplasi. 3 tanda ini untuk membedakan apakah seorang benar-benar otentik dibawa masuk dalam kontemplasi atau juga karena masalah-masalah yang lain. Telah kita lihat beberapa hal yang mempunyai gejala yang mirip, yaitu tentang kekeringan, kesuaman, atau seperti kekendoran. Ada gejala-gejala yang mirip, yaitu bisa jadi orang mengalami kekeringan karena memang otentik dibawa masuk dalam kontemplasi, tetapi kemungkinan yang lain juga karena ketidaksetiaan atau karena dosa yang kemudian orang jatuh dalam kesuaman atau kemalasan rohani atau acedia. Atau kemungkinan lain juga orang bisa mengalami semacam kekendoran, semacam kemudian tidak bersemangat dalam berbagai hal, juga karena faktor psikologis, karena gejala emosional, bisa juga karena luka-luka batin, bisa karena stres dan sebagainya. Nah, jadi karena itu diperlukan 3 tanda untuk membedakan apakah seorang sungguh-sungguh dibawa masuk dalam kontemplasi. Baik, sebelum kita masuk dalam pengajaran tentang sikap yang tepat dalam kontemplasi, kita lihat beberapa poin yang dulu pernah kita pelajari dalam seri sebelumnya, yaitu dari meditasi ke kontemplasi. Kita lihat ini sebagai pengantar supaya memperjelas kita dalam pengertian tentang kontemplasi. Jadi satu hal perlu kita yakini bahwa ketika orang sungguh-sungguh serius untuk mencari Tuhan melalui jalan-jalan doa, jadi ketika orang mau sungguh-sungguh serius mencari Tuhan dan mulai menghayati hubungan pribadi dengan Allah, jadi kemudian juga artinya apa? Kalau pada awal begitu banyak usaha yang harus dilakukan, jadi usaha yang harus dilakukan, orang harus menyediakan waktu untuk doa, orang kemudian bermeditasi, ataupun juga melakukan berbagai metode doa yang lain. Nah, tetapi kemudian pada akhirnya ketika Allah melihat jiwa itu bertekun, jiwa itu setia, Allah juga ingin membawa masuk ke dalam hubungan pribadi yang lebih dalam, di mana jiwa dibawa masuk dan dipanggil untuk memasuki kontemplasi. Jadi istilah kontemplasi ini dari kata contemplare, yaitu artinya apa? Memandang Allah dengan penuh kekaguman dalam iman dan cinta kasih. Jadi satu pandangan yang sederhana, satu pandangan yang samar-samar, bahkan di tengah segala kekeringan, di tengah segala rasa tidak berdaya, tetapi di situ sebenarnya jiwa sungguh-sungguh ditarik masuk untuk menyadari kehadiran Allah secara samar-samar dalam iman dan cinta kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kontemplasi ini, sebenarnya harus perlu sungguh-sungguh disadari kalau pada permulaan dengan segala usaha, dengan segala latihan rohani, dengan segala doa dan berbagai metode doa yang dilakukan, dengan juga segala meditasi, itu banyak sekali, artinya apa? Jiwa melakukan segala aktivitas itu dengan usahanya sendiri, dengan usaha sendiri, yang tentunya juga dengan bantuan rahmat Allah. Saya beri sedikit catatan juga dengan
pengalaman pencurahan roh yang dicurahkan oleh Allah pada dewasa ini, yaitu pengalaman kehadiran Roh Kudus secara baru, juga memberikan satu buah yang begitu indah. Banyak orang kemudian mulai sungguh-sungguh berdoa, mulai sungguh-sungguh merindukan suatu perjumpaan dan hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah. Mulai sungguh berdoa, membaca kitab suci, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau pada permulaan, ya seolah-olah itu semua dilakukan dengan latihan rohani, dengan usaha, ya dari pihak jiwa, dari pihak kita, maka ada saatnya Allah sendiri akan campur tangan untuk menarik lebih dalam ke dalam kontemplasi. Dan sebenarnya kontemplasi ini merupakan satu proses penanggalan atau pelepasan, dan bukan untuk memperoleh sesuatu, ya. Jadi dalam kontemplasi sebenarnya kita belajar untuk melepaskan, ya. Kalau kita selama ini punya ide-ide, gagasan, pikiran, gambaran, ya, fantasi-fantasi kita tentang Allah, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu kita lukiskan, kita gambarkan dengan imajinasi kita, dengan fantasi kita, ya. Tetapi justru ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi ini, justru harus berani melepaskan segala ide, gagasan, segala pemikiran, atau juga fantasi-fantasi tentang Allah. Membiarkan sungguh-sungguh Allah yang bekerja. Karena kontemplasi ini sebenarnya adalah suatu aktivitas ilahi, di mana doa-doa kita dan juga segala aktivitas kita bukan lagi hanya karena usaha atau apa yang kita lakukan dengan kemampuan-kemampuan kita, kemampuan indrawi kita, kemampuan daya-daya batin kita, yaitu akal budi, pikiran, ingatan, fantasi, kehendak, keinginan-keinginan kita. Bukan lagi dengan itu semua, tetapi kita di sini belajar untuk terbuka, untuk menyerah kepada aktivitas ilahi dalam kontemplasi. Baik, saat ini kita lihat bagaimana kalau pada saat awal orang mulai berdoa atau bermeditasi, ya, lebih-lebih kalau memakai metode doa dengan meditasi diskursif yang telah kita bahas pada pengajaran-pengajaran tentang dari meditasi ke kontemplasi pada seri yang lalu, ya. Jadi di situ diajarkan berbagai metode doa. Ada doa Yesus, ada Lectio Divina, ada doa vokal, yang doa lisan yang biasa kita lakukan tetapi perlu sungguh-sungguh semakin disadari. Dan kemudian juga ada juga meditasi diskursif, dan kemudian juga ada doa terpusat dari Santa Teresa Avila. Nah, semua ini menjadi sarana-sarana untuk membantu kita berdoa, ya. Tetapi kemudian lebih-lebih untuk meditasi diskursif, misalnya kita bermeditasi dengan pikiran, dengan fantasi, ya, kemudian juga misalnya merenungkan atau kemudian berimajinasi tentang sengsara Kristus, penderitaan Kristus. Nah, dan memang ini semua akan membantu pada saat awal orang mulai berdoa. Jadi dengan menggunakan daya-daya batin tadi, ya. Jadi atau indera-indera batin, ya, baik akal budi, ingatan, kehendak, juga fantasi, dan juga angan-angan kita dan sebagainya. Jadi memang sangat membantu pada saat awal. Tetapi bila dibawa masuk dalam kontemplasi, maka semua ini harus berani ditanggalkan. Berani menyerah dan membiarkan Allah dan juga aktivitas ilahi sungguh-sungguh bekerja dalam diri kita. Nah, sebelum lebih lanjut membahas kontemplasi, memang kita harus menghindari dua kesalahan, ya, dua kekeliruan. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh dibawa masuk dalam kontemplasi, tetapi tidak mengerti kontemplasi, dan terus-menerus dalam segala kekeringan, dalam segala ketidakmampuan untuk bermeditasi, untuk berdoa,
Dia terus-menerus berusaha menggunakan daya-daya batinnya, berusaha terus bermeditasi. Dan tentu ini menghambat karya Allah dalam jiwanya. Tetapi kemudian yang kedua, sebaliknya, orang bisa, ya mungkin GR begitu ya. Jadi orang bisa mengira dibawa masuk dalam kontemplasi, padahal sesungguhnya belum. Jadi memaksa diri untuk supaya artinya hening, tidak menggunakan metode-metode atau sarana-sarana doa, ya. Nah, tetapi akhirnya kosong. Jadi hanya diam saja ya. Ya, jadi memang perlu artinya orang-orang juga menyadari, dan bagaimana Santo Yohanes Salib telah menjelaskan pada kesempatan yang lalu ketika kita membahas mengenai 3 tanda seorang dibawa masuk dalam kontemplasi. Baik, saat ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Malam Gelap bagian yang pertama, bab 10, yaitu mengenai sikap yang tepat dalam kontemplasi. Kita lihat artikel yang pertama terlebih dulu. Jadi dalam malam gelap indrawi ini, Allah mengerjakan perubahan dari hidup keindrawian dan memindahkan dalam kehidupan roh. Allah memindahkan dari meditasi ke kontemplasi. Jiwa tidak dapat beraktivitas dengan indera batin atau daya-daya batin, yaitu pikiran atau akal budi, ingatan, kehendak, fantasi, dan sebagainya. Jadi intinya jiwa sudah tidak mampu lagi melakukan meditasi. Jadi ini kita lihat ya, jadi sebenarnya sungguh-sungguh kontemplasi ini adalah aktivitas ilahi. Kalau permulaan jiwa banyak menemukan kesenangan dengan melakukan meditasi-meditasi, renungan-renungan, atau berbagai metode doa, tetapi akan pada saatnya, ya, jadi pada saatnya jiwa sudah kemudian tidak mampu lagi bermeditasi. Ya, saya ingat pengalaman bertahun-tahun lalu ya, pada saat awal-awal mulai menjalani hidup doa, ya, jadi kurang lebih setelah 3 tahun, ya, jadi pada awal saya ya dengan segala doa yang artinya menurut keinginan saya untuk berdoa, yaitu seperti Lectio Divina, ya, pujian, penyembahan, Lectio Divina, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa Yesus, atau kemudian juga devosi seperti doa Koronka dan sebagainya ya. Tetapi menginjak kurang lebih tahun ketiga, ya, jadi kurang lebih tahun ketiga setelah menjalani hidup doa itu, ya. Jadi kemudian saya mulai, kalau biasanya artinya apa? Bisa melakukan Lectio Divina dengan baik, dengan lancar, ya, prosesnya 4 tahap seperti yang kita lihat dalam pengajaran dari meditasi ke kontemplasi yang lalu tentang Lectio Divina ini. Tapi kemudian ada saatnya setelah menjalani jalan hidup doa ini, setelah tahun ketiga itu, kemudian saya merasa seperti sungguh-sungguh setelah itu tidak mampu lagi melakukan Lectio Divina. Ataupun juga pada saat-saat itu ada kebiasaan melakukan juga ibadat harian, ya, jadi doa brevir itu, saya juga merasa ya sudah melakukan ya, karena memang harus dilakukan ya. Tetapi kemudian rasa benar-benar sebenarnya rasa tidak berdaya, tidak mampu pada saat-saat itu ya. Ya, tetapi kemudian tarikan yang artinya yang kemudian bisa sebagai sarana bantuan dalam doa yang kemudian terus-menerus bisa dilakukan baik secara pribadi ataupun juga dalam keseharian, yaitu untuk lebih melakukan doa Yesus. Ya. Jadi tarikannya lebih ke arah doa Yesus. Ya, jadi dalam hal ini memang ya seperti yang dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib ini ya. Mungkin pada awal kalau orang mendapat banyak kesenangan, kenikmatan, penghiburan-penghiburan rohani dalam meditasi, dalam renungan-renungan,
dalam juga metode doa yang lebih diskursif. Ya, tetapi kemudian ada saatnya ketika Allah mau menarik dia untuk masuk dalam kontemplasi, dia tidak mampu lagi untuk bermeditasi, ya. Tidak mampu lagi menggunakan pikiran, ingatan, jadi kemudian angan-angan, kehendak, keinginan, fantasi dalam berdoa, ya. Dan lebih-lebih artinya apa? Sebenarnya rasa berat dari penderitaan rohani ketika orang pada awal dibawa masuk dalam kontemplasi dalam malam gelap indrawi ini sebenarnya bukan karena soal kekeringan rohani, ya, atau kemudian kekendoran rohani yang harus ditanggungnya. Tetapi sebenarnya rasa berat yang membuat penderitaan secara batin ini karena ketidakmengertian, sehingga jiwa ini terus khawatir. Saya biasanya dulu bisa berdoa seperti ini, sekarang kok tidak bisa berdoa lagi. Atau mungkin juga, ya, saya dulu bisa dalam pujian penyembahan, bisa menyembah Allah sampai bercucuran air mata, bisa kemudian singing the spirit sampai bercucuran air mata, memuji, menyembah, tapi kok kemudian semuanya rasanya kering. Pelayanan-pelayanan demikian juga begitu bersemangat, menggebu-gebu, ya, banyak kemudian kesenangan di situ, tapi kemudian sekarang garing, kering, ya. Nah, jadi kemudian artinya apa? Dari semua yang dialami ini, jiwa terus khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau tidak berkenan kepada Allah. Jangan-jangan saya mengalami kering ini karena dosa-dosa saya. Ya, jadi karena kemudian tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jiwa merasa tidak berdaya dan mengira bahkan Allah sudah meninggalkan dia. Dan mereka juga tidak dapat menemukan bantuan dan kenikmatan dalam harta manapun juga. Sebenarnya hal ini telah dibahas Santo Yohanes pada bab yang terdahulu, yaitu tentang 3 tanda seorang dibawa masuk dalam kontemplasi, ya. Jadi rasa khawatir karena kekeringan yang dialami, karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam bermeditasi atau juga melakukan metode-metode doa yang biasa dia lakukan selama ini. Nah, tetapi di tengah segala kekhawatiran itu juga artinya apa? Mengalami rasa hambar, ketidaktertarikan, baik pada hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, juga kepada hal-hal rohani. Jadi tidak menemukan bantuan dan kenikmatan dalam harta manapun, baik secara jasmani dan rohani. Nah, tetapi dalam ketidakmengertian dan dalam kekhawatiran ini, mereka bisa terus-menerus menggunakan daya-daya batin, terus memaksa, mencoba untuk bermeditasi, mencoba menggunakan pikiran, mencoba menggunakan fantasi, mencoba menggunakan imajinasi, yaitu dengan terus mencoba bermeditasi, merenung, dan merasa kalau tidak melakukan itu semua, maka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Dan kalaupun mencoba terus melakukan meditasi atau doa-doa, metode-metode doa yang lain, ya, semakin dipaksa, semakin berusaha memaksa untuk melakukan, maka akan membuat semakin jenuh dan tidak berdaya. Sebenarnya dengan terus memaksa diri seperti ini, maka ini juga satu hal yang merugikan, ya. Jadi seperti kita bahas pada bagian awal tadi, bahwa kontemplasi ini justru merupakan aktivitas ilahi, ya. Jadi merugikan artinya apa? Allah tidak dapat bebas bekerja dalam jiwa. Nah, sebenarnya mereka ini lebih suka tinggal tenang dalam hadirat Allah dan tidak melakukan apa-apa, tidak menyibukkan diri dengan daya-daya batinnya, jadi dengan pikiran, gagasan, fantasi, dan sebagainya, ya. Sebenarnya inginnya seperti ini, tetapi merasa bersalah. Karena apa? Sepertinya saya tidak melakukan apa-apa,
dan terus berusaha bermeditasi atau melakukan metode-metode doa yang lain. Mereka membuat dirinya tidak mampu untuk hal yang satu karena mencoba bermeditasi terus atau melakukan berbagai metode doa lainnya. Jadi merasa tidak mampu lagi untuk melakukan itu semua. Tetapi juga karena mereka ini terus berusaha memaksa melakukan itu, maka juga tidak maju dalam hal yang lain. Baik, kita lanjutkan pada artikel yang kedua. Jadi Malam Gelap buku pertama, bab 10 artikel kedua. Bila jiwa tidak menemukan bimbingan rohani yang tepat, mereka akan mundur. Mereka akan meninggalkan jalan atau berjalan perlahan-lahan atau menghambat kemajuan karena terus mencoba untuk bermeditasi atau merenung. Semakin dicoba, semakin merasa tidak mampu dan mengira penyebabnya adalah kelalaian dan dosa mereka. Tetapi segala aktivitas dengan daya-daya batin ini sebenarnya sia-sia. Jadi dalam hal ini kalau jiwa tidak menemukan bimbingan rohani yang tepat, ya malah justru akan menghambat, bahkan kemudian bisa membuat dia menjadi semakin mundur. Saya teringat ada contoh dalam pengajaran yang diberikan, ini dalam kasus hidup membiara ya. Rupanya dalam suatu biara serikat aktif, ya, jadi para suster-suster yang melakukan karya sosial dan karitatif, ya. Tapi kemudian ada juga suster yang artinya apa? Di tengah segala karya sosial dan aktif ini, dia juga selalu berusaha menyediakan waktu untuk doa, ya, untuk melakukan doa hening begitu ya, dengan meditasi dan sebagainya. Nah, sampai kemudian artinya apa? Dia kemudian mengalami kekeringan seperti ini, kekeringan dan rasa hambar dalam segala hal, baik dalam hal jasmani maupun hal-hal rohani, ya. Jadi mengalami kekenduran, kekeringan seperti ini ya, ketidaktertarikan pada hal-hal lahiriah dan juga hal-hal rohani. Nah, waktu itu kemudian ketika pemimpinnya mengetahui hal ini, dari kemudian konsultasi, konseling rohani, bimbingan rohani yang dilakukan suster ini pada pimpinannya, ya pimpinannya mungkin kurang memahami tentang kontemplasi ini ya. Seartinya apa? Malah suster ini kemudian diarahkan untuk, ya, kamu perlu mengambil waktu untuk cuti, untuk kemudian berjalan-jalan, ya, untuk mencari kesenangan-kesenangan. Mungkin kamu sudah jenuh dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi tentunya hal ini tidak membantu, ya. Sampai kemudian ada satu penyelenggaraan Tuhan, seorang imam yang kemudian transit, ya, seorang imam yang juga dikenal sebagai pembimbing rohani, kemudian transit ke tempat ini, kemudian akhirnya diminta bantuannya untuk bimbingan rohani. Dan setelah mendengarkan segala penuturan suster tadi, ya, jadi juga segala kerinduan pada Allah yang tetap bernyala di dalam dirinya di tengah segala kekeringan itu, dan kemudian melalui 3 tanda, ya, jadi bimbingan rohani ini diambil dari 3 tanda yang diberikan Santo Yohanes Salib. Akhirnya imam ini memberikan satu kesimpulan bahwa ini sebenarnya artinya apa? Justru suster ini sedang dibawa Tuhan untuk masuk dalam kontemplasi, ya. Segala artinya apa? Segala arahan untuk dibawa untuk liburan, cuti, untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi, itu tidak akan menolong dia, malah akan mengganggu dan menghambat dia ya dalam perjalanan menuju Tuhan. Tapi justru juga diberi waktu untuk kemudian hening, untuk berdoa, tetapi kemudian bukan lagi dengan melakukan berbagai meditasi atau metode doa yang dia lakukan selama ini, tetapi lebih dalam keheningan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Ya, juga bagi kita mungkin ya itu dalam konteks membiara ya, dalam suatu situasi lingkungan rohani yang memang bisa mendukung. Tetapi bagi kita para awam, mungkin ketika mengalami hal-hal semacam ini, kalau tidak mengerti, ya, di tengah segala kekeringan, segala ketidaktertarikan lagi pada hal-hal
jasmani dan juga hal-hal rohani, lalu juga di tengah segala kekhawatiran kalau tidak berkenan pada Tuhan, ya mungkin kalau tidak menemukan bimbingan rohani yang tepat, orang bisa mencari, ya artinya apa? Pelarian dalam berbagai macam hal. Mungkin orang merasa dirinya ada something wrong, ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya, malah mencari kesenangan-kesenangan dalam dunia, dalam dosa, dan sebagainya, malah membuat dia bukannya sungguh-sungguh bertumbuh untuk semakin maju dalam perjalanan menuju Tuhan, tetapi malah kemudian ini sangat menghambat. Bahkan dikatakan Santo Yohanes Salib, kalau seorang tidak menemukan bimbingan rohani yang tepat, mereka akan mundur dan meninggalkan jalan doa, atau bahkan berjalan perlahan-lahan dan kemudian atau juga menghambat kemajuan. Jadi karena itu kita perlu bagaimana sikap yang tepat ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi. Jadi dalam kontemplasi ini sebenarnya ketika di tengah segala ketidakmampuan, ketidakberdayaan dalam melakukan meditasi dan berbagai metode doa yang dilakukan selama ini, Allah sedang membimbing dia ke jalan yang lain, yaitu jalan kontemplasi, yang berbeda dengan jalan yang mereka lalui selama ini. Kalau meditasi ataupun juga doa-doa renungan banyak memakai aktivitas daya-daya batin, pikiran, ingatan, kehendak, fantasi, gagasan. Sebaliknya, kontemplasi justru lepas dari segala gagasan, pemikiran, dan fantasi. Ya. Jadi Allah sedang membimbing jiwa dalam jalan kontemplasi, dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah sendiri, ya, supaya jiwa sungguh-sungguh semakin berjalan dalam iman, harapan, dan cinta kasih, ya, dan bukan lagi aktivitas atau usaha manusiawi yang menguasai, tetapi sungguh-sungguh aktivitas Allah, aktivitas ilahi yang mulai bekerja dalam jiwa. Kita lanjutkan pada artikel ketiga dari Malam Gelap buku pertama, bab 10 artikel ketiga. Jadi sikap yang diperlukan ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi. Jadi mereka yang dibawa masuk ke dalam kontemplasi perlu bersikap tenang dan bertekun dengan sabar, serta jangan bersusah hati. Ya, jangan terus gelisah, karena jangan-jangan ya ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam diriku. Apakah aku sudah berdosa sama Tuhan mengalami ini semua? Ya. Tetapi artinya apa? Sikap yang penting tenang, bertekun dengan sabar, dan jangan terus gelisah. Mereka harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka yang berusaha mencari Dia dengan segenap hati. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Masa kalau orang sungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan, berusaha untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, masa Dia akan meninggalkan? Dia tidak akan pernah meninggalkan. Ya, saya jadi teringat ya, memang konteksnya agak berbeda. Ya, ini sudah difilmkan dalam film The Raid. Ya, bagaimana seorang pastor muda di tengah segala krisis, lalu kemudian dia dikirim ke Roma. Di situ secara khusus diarahkan untuk mempelajari tentang eksorsisme. Ya, tetapi kemudian ada suatu kasus berjumpa dengan seorang pastor tua yang menjadi kemudian pembimbingnya ya, yang akan terus membantu dia. Tetapi kemudian suatu kasus yang artinya cukup berat, ya ternyata kemudian artinya apa? Ketika dia menghadapi suatu kasus yang membutuhkan eksorsisme ini, ya, di tengah mungkin situasi dia sendiri krisis, baik dalam panggilan, dalam iman, ya, tetapi ketika dihadapkan satu situasi ini, ya, bahkan di situ digambarkan secara dramatis ya, bagaimana setan yang merasuki orang yang dieksorsis itu,
kemudian bahkan mengingatkan, ingat ketika ibumu meninggal, kamu hadir di pemakaman itu, kamu pegang rosario, bahkan kamu kemudian mau mematahkan dalam kemarahan, kekecewaanmu karena ibumu meninggal, kamu mau mematahkan salib yang ada di rosario yang kamu pegang itu. Setan berusaha mengingatkan itu, dan memang waktu itu digambarkan begitu dramatis ya, sampai kemudian seperti sudah mau trans dan sebagainya, seperti itu ya. Tetapi kemudian artinya apa? Tiba-tiba satu ingatan sederhana yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan dalam diri pastor muda ini. Dia teringat satu pengalaman sederhana, ibunya memberi sebuah kaplet gambar malaikat pelindung, ya, malaikat pelindung dengan anak kecil. Lalu kemudian di baliknya ada satu tulisan. Lalu tiba-tiba imannya dibangkitkan dalam kondisi itu. Dia kemudian akhirnya imannya dibangkitkan, dan kemudian artinya dapat melanjutkan untuk melakukan doa-doa eksorsisme. Sampai akhirnya kasus itu dapat diselesaikan. Orang yang kerasukan itu dapat ditolong. Nah, jadi dalam kasus seperti ini, dan memang kemudian pada bagian akhir dari film itu, kemudian dinyatakan bahwa film ini dibuat berdasarkan kesaksian dari salah satu dari 17 pastor eksorsis yang ada di Amerika Serikat, ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat ya, Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Juga di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan, juga di tengah segala kekeringan, juga di tengah segala pergumulan, ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka, lebih-lebih mereka yang berusaha mencari Dia dengan segenap hati. Allah pasti akan memberikan rahmat yang cukup supaya jiwa dapat terus berjalan. Sampai akhirnya ketika Dia melihat jiwa setia dan bertekun, dan karena satu panggilan yang dikehendaki Allah, kalau Allah kemudian ingin membawa mereka masuk dalam malam gelap roh dan kemudian bersatu dengan Allah, maka Tuhan akan mengangkat mereka masuk ke dalam cahaya cinta yang murni dan terang, yang dianugerahkan Tuhan melalui malam gelap rohani. Baik, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Jadi dalam buku Malam Gelap, buku pertama, bab 10, artikel keempat. Sikap yang diperlukan dalam malam gelap indrawi. Jadi tidak memaksakan diri untuk melakukan renungan atau meditasi, ataupun juga metode-metode doa yang selama ini dijalani, tetapi kemudian artinya apa? Satu titik merasa sudah tidak mampu lagi melakukan. Ya. Jadi contohnya yang pada bagian awal pembahasan ini, kita lihat contoh seorang ibu sepuh yang setia dari seumur hidupnya, dari muda sampai sepuh begitu, terus melakukan doa rosario sampai satu titik tidak mampu lagi. Ya, selengkapnya Anda dapat saksikan pada tayangan yang sebelumnya, ya. Jadi kemudian yang kedua, membiarkan jiwa dalam ketenangan dan ketentraman meskipun merasa tidak melakukan apa-apa. Jadi karena tidak dapat bermeditasi, tidak dapat berdoa seperti biasanya, seperti dulu, memakai metode-metode doa tertentu. Nah, ketika tidak bisa melakukan lagi, merasa tidak melakukan apa-apa, bahkan seperti membuang waktu. Atau juga merasa tidak suka memikirkan apa-apa karena kelemahannya. Ya, satu sikap yang penting di tengah segala situasi ini, tetap membiarkan jiwa dalam ketenangan dan ketentraman. Lalu kemudian juga bertekun dengan sabar dalam doa. Jadi dengan bertekun dengan sabar dalam doa,
sebenarnya ini sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Jadi, dalam hal ini kita ingat bahwa kontemplasi ini merupakan suatu aktivitas ilahi, ya. Jadi Allah yang menjadi lebih aktif dalam kontemplasi, ya. Bukan kita, ya, bukan jiwa. Satu-satunya yang harus diusahakan membiarkan jiwanya bebas, tanpa beban, dan lepas dari segala pikiran dan gagasan, serta berusaha menyadari kehadiran Allah dengan tenang dan penuh kasih, tanpa gelisah dan usaha, tanpa keinginan menikmati dan merasakan. Intinya di sini, tinggal tenang di hadirat Allah. Jadi artinya apa? Ya, di tengah segala kekeringan, segala ketidakberdayaan, segala ketidakmampuan berdoa, bermeditasi, tidak mampu melakukan apa-apa, bahkan sepertinya tidak melakukan apa-apa, satu sikap penting, tetap tinggal tenang. Berusaha menyadari kehadiran Allah yang samar-samar dalam ketenangan dan penuh kasih. Tanpa gelisah dan tanpa terus memaksa diri melakukan usaha untuk bermeditasi atau melakukan metode-metode doa yang lain. Juga, ya, tanpa keinginan untuk menikmati hiburan atau kesenangan lagi dalam doa. Jadi intinya di sini, terus berusaha tinggal tenang di hadirat Allah. Nah, sebaliknya kalau kemudian kita lanjutkan pada artikel yang kelima, Malam Gelap buku pertama, bab 10, artikel yang kelima. Sebaliknya, kalau jiwa tidak dapat tenang dan tetap merasa tidak melakukan apa-apa, bahkan merasa membuang waktu, dan terus berusaha memakai renungan atau meditasi, ini digambarkan oleh Santo Yohanes Salib seperti gambarannya Allah ini seorang pelukis, sang seniman ilahi, sedang melukis, ya. Tetapi modelnya yaitu jiwa ini terus bergerak-gerak, mau melukis wajah, tapi wajahnya ini, waduh, goyang terus. Sehingga artinya apa? Sang seniman ini bingung, pelukisnya ini bingung, mau melukis wajahnya ini gimana? Karena terus gerak-gerak terus wajahnya, ya. Ya, jadi ini menjadi satu hambatan, ya. Sama halnya seperti seorang pelukis yang sibuk melukis atau membuat sketsa gambar seseorang, tetapi yang menjadi model lukisan ini sibuk sendiri dan terus menggerakkan wajahnya, sehingga si pelukis mengalami kesulitan dan mengganggu karya lukis yang sedang dibuatnya. Sebaliknya, bila jiwa mau tetap tinggal dalam kedamaian dan ketenangan batin, juga menanggung segala kekeringan dengan tenang, maka dia akan membiarkan si pelukis ilahi dengan bebas mengerjakan karya lukisnya sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, sebagai gambaran yang lain, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, ya gambarannya bahwa sebenarnya dalam kontemplasi ini, karena ini suatu aktivitas ilahi di mana Allah yang sungguh-sungguh aktif mulai mengerjakan karya rahmatnya dalam jiwa, ya, ini gambarannya seperti proses anestesi, ya, ketika orang dibius sebelum operasi. Ya, kalau dia terus, artinya banyak hal, ya, kalau memang begitu dianestesi lalu dibiuskan, kemudian orang jadi tenang sehingga dokter dapat mengerjakan proses operasinya dengan baik, ya. Tetapi kalau seandainya tidak dibius atau tidak dianestesi begini, maka kemudian ya pasti jiwa akan meronta-ronta terus, kesakitan, kebingungan, ya, menjerit dan sebagainya, ya. Jadi di sini ya ini hanya satu perbandingan, satu gambaran. Maka dalam kontemplasi ini Allah yang digambarkan Santo Yohanes Salib seperti sang pelukis sedang, artinya apa? Mengerjakan lukisannya, dan yang menjadi model adalah jiwa kita. Dan kalau kita goyang terus, ya,
Akhirnya artinya apa ya? Sang seniman ilahi tidak dapat melukis dengan bebas. Maka satu sikap yang tepat sebagai model tadi, model lukisan, kita perlu tenang. Kita perlu dalam ketenangan dan kedamaian batin membiarkan sang pelukis ilahi melukiskan karya rahmat-Nya dalam jiwa kita. Baik, kita lanjutkan pada artikel yang ke-6. Malam Gelap buku pertama bab 10 artikel ke-6. Karena itu jiwa tidak perlu gelisah bila tidak mampu lagi untuk bermeditasi atau merenung. Sebaliknya perlu bergembira karena dalam ketidakmampuan untuk merenung atau bermeditasi, justru dalam ketenangan dan kedamaian batin, jiwa akan dilimpahi anugerah kontemplasi yang dicurahkan Allah dalam jiwanya. Ketidakmampuan untuk menggunakan daya-daya batin, tadi ya kita lihat daya-daya batin, akal budi, pikiran, ingatan, kehendak, keinginan-keinginan, fantasi. Jadi ketidakmampuan menggunakan daya-daya batin justru memberikan ruang bagi roh untuk dikobarkan dan dinyalakan dalam cinta kasih. Sebab inilah yang dihasilkan dan diteguhkan dalam kontemplasi yang gelap dan rahasia. Bernyalah dalam cinta kasih. Sebab kontemplasi ini tidak lain dan tidak bukan ialah anugerah yang dicurahkan Allah ke dalam jiwa dengan penuh rahasia, damai, dan cinta kasih, sehingga jiwa dinyalakan dalam roh cinta kasih karena telah menyediakan tempat dalam jiwanya untuk dibakar dan dinyalakan dalam cinta kasih. Jadi kontemplasi ini merupakan sungguh-sungguh aktivitas ilahi. Justru dalam kekeringan, dalam kehadiran Allah yang samar-samar, yang gelap, yang rahasia, yang misterius, ya. Tetapi justru perlahan-lahan ketika jiwa sungguh-sungguh dalam ketenangan, kedamaian batin, ya dengan tabah menerima semua itu dan terus juga berdoa untuk menyadari kehadiran Allah yang samar-samar ini. Tanpa disadari oleh jiwa, dia sedang dinyalakan dalam cinta kasih. Dia boleh semakin berkobar-kobar, bernyala-nyala untuk mengenal dan mengasihi Allah. Ini beberapa hal yang dapat kita lihat mengenai sikap yang tepat dalam kontemplasi. Untuk bagian berikut akan kita lanjutkan pembahasan mengenai dinyalakan dalam cinta kasih, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Jesus.